Kalau saya bupati, saya bilang kalau misalnya pasaran dunia, kopra itu harus 2.000, Anda jangan turunkan jadi 1.500. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akademik TV yang berbahagia, kita ketemu lagi pada saat ini, pada sesi ini, di dalam acara yang kita tunggu-tunggu setelah beberapa waktu memang kita tidak melaksanakannya, yaitu resepsi pilkada. Pada sesi kali ini, kita kembali akan menghadirkan salah satu sosok yang nanti akan mencoba peruntungannya untuk menjadi orang nomor 1 di kabupaten, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. Pada sesi ini, alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Langsung saja saya perkenalkan beliau untuk sesi resepsi pilkada pada kali ini, yaitu Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim MSc, MSI. Assalamualaikum Prof. Sufyan. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting Prof ya. Ini kayaknya lagi posisi Prof di ini ya, di Tembilahan Prof ya. Ya, sekarang lagi di Tembilahan, ada kegiatan juga. Baik. Pemirsa resepsi pilkada, para pemilik suara dari Kabupaten Indragiri Hilir yang berbahagia, sebelum kita memulai, beliau pasti sudah banyak yang kenal di Indragiri Hilir, cuman lebih baik saya akan perkenalkan beliau, saya akan bacakan sedikit biografi beliau agar kita lebih mengenali sosok yang akan kita ajak dialog pada resepsi pilkada kali ini. Nanti mungkin kalau ada kesalahan Prof. Sufyan bisa koreksi saya. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim MSI, tempat dan tanggal lahir Pulau Cawan, Tembilahan, 12 Februari 1967. Pekerjaan sebagai profesor tetap fisip dan pasca sarjana Universitas Islam Riau. Pendidikan formal beliau Sekolah Dasar Negeri 3 Tembilahan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tembilahan, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan, S1-nya Ilmu Hukum Ketatanegaraan UIR, lalu S2 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Pajajaran ya Prof ya. S3 Ilmu Administrasi di universitas yang sama, Universitas Pajajaran. Kalau riwayat pekerjaannya, waduh ini panjang sekali, banyak sekali pengalaman beliau di dalam pekerjaan formal maupun non formal, luar biasa banyak. Mungkin saya ungkapkan sedikit saja dari sekian banyak, mengingat waktu kita. Yang pertama, beliau pernah menjadi rektor Universitas Islam Indragiri, UNISI, juga sebagai direktur pasca sarjana kerjasama UIR Unpad, kemudian juga komisaris independen Bank Riau Kepri, pernah juga menjadi staf ahli Gubernur Riau, staf ahli DPRD Provinsi Riau, staf ahli Bupati Indragiri Hilir, sekretaris Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau, Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Riau, dan banyak lagi. Kalau kita bacakan ini lambat habisnya nanti, tidak mulai wawancara kita. Baik, pemilik suara dari Kabupaten Indragiri Hilir yang bahagia, kita mulai saja wawancara kita dengan bakal calon tepatnya ya, bakal calon Bupati Indragiri Hilir, dengan Prof. Sufyan. Saya panggil saja Prof. Sufyan, Prof ya, biar lebih akrab kitanya dengan para pemilik suara nantinya. Baik Prof. Sufyan, pertanyaan pertama ini masih bersifat perspektif lah atau filosofis lah ya. Kira-kira ini penting untuk dijawab karena pemirsa dan pemilik suara juga ingin tahu bagaimana persepsi Prof terhadap kepemimpinan itu nanti jika menjadi pemimpin.
bagaimana Prof melihat rakyat itu sesungguhnya nanti? Apakah rakyat itu adalah objek yang harus tunduk kepada pemimpin atau bagaimana? Mungkin Prof bisa jelaskan kepada kita persepsi Prof terhadap rakyat itu sendiri. Baiklah, saudara-saudari, Bapak, Ibu, pemirsa dan pembawa acara. Kalau kita melihat persepsi kita terhadap masyarakat dalam proses pembangunan, tentu kita jangan hanya menjadikan mereka objek sebagai penerima pembangunan itu sendiri. Tetapi kita harus juga menjadikan mereka itu subjek pembangunan, subjek perubahan. Pembangunan saya artikan perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Hari depan, esok harus lebih baik dari sekarang. Ya, itu dari berbagai sektor, baik fisik, non fisik, rohani dan jasmani. Jadi masyarakat itu harus juga kita bawa, kita ikutkan bersama-sama. Mereka bagaimana punya kemauan untuk berpartisipasi, itu yang penting. Jadi kalau kita sebagai pemimpin tidak bisa kita bekerja sendiri. Kita harus bagaimana menciptakan kerjasama dengan masyarakat. Karena tanpa partisipasi mereka, kita akan sulit untuk merubah keadaan mereka. Bahkan hasil pembangunan juga mereka tidak akan mau pelihara. Kan? Ya biarin aja, kita juga enggak diikutkan. Tidak diikutkan. Kan gitu, bahasa masyarakat kan begitu. Iya. Nanti dalam perencanaan kita tidak libat, dalam pelaksanaan pembangunan apalagi gitu ya. Ngapain ya kan gitu. Nah ini harus ditumbuhkan. Jadi harus mereka itu jangan hanya jadi objek pembangunan. Baik, jadi tapi dia juga sebagai subjek ya. Ikut serta bersama-sama dengan pemerintah. Karena pembangunan itu kan 3 yang harus berpartisipasi. Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Ketiganya harus erat itu ya. Baik, jadi pemirsa resepsi pilkada yang berbahagia, jadi kita bisa tahu jika beliau memimpin, maka masyarakat tidak hanya, beliau akan mengaktifkan masyarakat. Masyarakat tidak boleh pasif, masyarakat harus aktif, terlibat di dalam pembangunan sehingga memiliki sense of belonging terhadap apa yang dilakukan. Karena menurut beliau, pembangunan adalah perubahan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, jadi berdasarkan itu, Prof, kalau kita lihat di Injil ini kan terkenal sebagai salah satu kabupaten yang sangat majemuk, Prof ya. Nah, masyarakat itu sendiri berasal dari berbagai macam background, baik itu sukunya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Bagaimana Prof akan menjadikan masyarakat yang majemuk dengan latar belakang yang penuh warna ini menjadi aktif? Itu kan memerlukan satu kekompakan, satu kata, satu langkah, dan lain sebagainya. Apa yang akan Prof lakukan? Silakan, Prof. Iya. Jadi di dalam masyarakat itu kan ada berbagai anak suku bangsa ya. Kita harus memandang mereka, sudut pandang paradigma kita, bahwa mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi saya termasuk nasionalis sejati. Jadi saya tidak membedakan apakah itu suku Banjar, Bugis, Melayu. Yang kita kedepankan itu adalah kebersamaan dan keadilan. Jadi pembangunan itu memang harus ada pilihan. Pilihannya itu prioritas kepada mereka yang paling membutuhkan dulu. Karena kemampuan kita kan terkadang terbatas. Jadi mulai dari masyarakat miskin, apakah dia suku apapun tidak kita lihat. Tapi kita hanya melihat bahwa mereka yang paling membutuhkan, lapisan terbawah atau kelas paling bawah.
Nah, itu kursi prioritas untuk bagaimana membangkitkan, merubah kondisi keadaan mereka. Di dalam agama Islam pun kan begitu. Kenapa orang kaya harus membayar zakat, membayar infak, sedekah? Ya karena itu harus membagi kebersamaan. Nah, jadi kita harus berlaku adil. Oke, adil. Harus adil. Artinya adil yang menurut saya itu mereka yang paling membutuhkan itu dulu. Karena pastilah pembangunan itu sumber daya kita, dana anggaran terbatas. Yang penting bagaimana peruntukannya itu, pertama tidak pilih kasih, kan? Tapi kita harus berpihak kepada mereka yang membutuhkan, pasti. Bukan berarti kita tidak adil, karena tidak mungkin kita bisa tertawa, senang makan, sementara ada saudara-saudara kita di masyarakat yang masih lapar. Anak-anaknya juga tidak bisa lanjutkan sekolah. Harus putus sekolah. Nah, kalau saya dipercayakan, diamanahkan menjadi pemimpin, saya harus melakukan bagaimana juga menurut ajaran agama saya, Islam. Jadi keadilan itu harus ditonjolkan di dalam pembangunan. Supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan kita nanti di dunia aja selamat, nah mendapatkan kesempatan, mohon maaf misalnya dalam proses pembangunan itu kita mengambil kesempatan, misalnya artinya bekerja sama dengan kontraktor dan sebagainya. Nah kalau menurut saya itu kan pengkhianatan terhadap rakyat. Jadi kalau saya untuk mencari makan tidak lagi lah. Rasanya rezeki yang diberikan udah cukup. Udah cukup ya? Ya, jadi sekarang walaupun saya nggak didukung masyarakat atau nggak terpilih, yang penting saya berbuat. Nothing tulus ya, Prof. Ya? Kebaikan untuk masyarakat banyak. Oke. Ya. Jadi kalau ini menarik sekali nih statement Prof. Bahwa akan melakukan persamaan, keadilan, menegakkan keadilan ke masyarakat dan bahkan mendahulukan mereka yang membutuhkan. Itu yang Prof ini kan maksud dengan persamaan dan keadilan tersebut. Tetapi kan pada realnya itu mungkin agak kita kadang-kadang terbentur Prof, terbentur dengan kalau dalam politik kan biasa itu ketika kita berada dalam suatu puncak politik itu kan kita dikelilingi oleh ada tim suksesnya lah, ada sukarelawannya lah, ada lain sebagainya lah. Dan itu juga berasal dari berbagai golongan juga. Untuk menghindari sinisme antara orang-orang yang berada di lingkaran Prof sendiri dan masyarakat pada umumnya, yang apalagi yang membutuhkan tadi itu, bagaimana Prof kiat-kiatnya? Karena banyak tuh kadang-kadang orang tersandera oleh sekitarnya itu sehingga tidak adil, tidak ada persamaan dan sebagainya. Silakan Prof. Ya, jadi begini. Memang di dalam perpolitikan dan suksesi kepemimpinan itu sudah pasti ada pendukung, relawan, mereka berjuang ya untuk mengantarkan. Karena memang untuk melakukan perubahan itu perlu kekuasaan, ya otoritas, betul, dan kekuatan. Kita tidak bisa hanya bersuara untuk melakukan perubahan itu. Benar, bersuara juga partisipasi di dalam perubahan. Tapi yang lebih cepat itu kalau kita memang megang pembuat kebijakan dan pelaksananya. Eksekutor. Ya, saya apa yang dibilang Ahok, mohon maaf lah ya. Mungkin sebagiannya banyak nggak suka Ahok. Ya, silakan, nggak masalah, silakan. Ya, jadi kalau kembali kepada tim sukses, ya, tim sukses ini juga kan masyarakat. Ya, betul. Ya, mereka juga memang berhak juga untuk mendapatkan kue pembangunan. Cuman pengaturannya lagi, penataannya. Kalau saya berpendapat begitu. Contoh, Inhale ini kan perlu normalisasi tata air. Oke, tata air. Karena akan mendukung
sektor perkebunan, salah satu unggulan Inhil untuk ekspor. Nah, kita tahu trio tata air di Inhil ini belum terbangun dengan baik. Saya sudah keliling Inhil ini. Baik pintu airnya maupun normalisasinya. Nah, sehingga air itu harusnya datang dan pergi, segera pergi, kan? Kan ini kita pasang surut. Nah, kalau dia datang dan pergi, itu tidak membawa dampak kepada kebun maupun pertanian. Tapi akan membawa dampak kalau air itu tertinggal, alias tergenang bahasa kita. Baik arus pasang surut maupun hari hujan. Nah, ini kan perlu kelancaran. Nah, kelancaran itu nanti bisa kita buat program PL di bawah 200 juta. Jadi kegiatannya banyak untuk normalisasi, tapi tidak diberikan hanya kepada kelompok atau orang tertentu dengan anggaran yang besar. Jadi kalau anggota dewan nanti menggiring untuk kepada pengusaha tertentu, misalnya 10 miliar, hanya satu orang. Normalisasi. Normalisasi itu kan hanya menggunakan alat, eskavator. Dan kita kabarnya sudah punya, dititipkan di camat. Ahli tak ahli titip. Kita kira itu udah rusak. Kalau menurut saya titipkan di PU, PR atau ya PU lah itu ya. Iya, bikinkan program normalisasi di mana, ya kan? Atas usul dari desa mana, untuk kelompok tani mana, sehingga bisa merawat kan, maintenance-nya ada ahli. Kalau diserahkan kepada orang nggak ahlinya, hancur. Makanya nggak heran kalau sekarang ada yang sudah diracik ya apa ya, dipotong-potong dijual di kilo. Kan kekeliruan kan sebenarnya. Baik Prof, ini Prof, apa namanya menarik sekali pemirsa sekalian, sampai saat ini kita berdialog dengan beliau. Ini sudah bahkan beliau sudah masuk ke dalam visi misi beliau nih, kira-kira mau dilakukan apa gitu kan ya. Cuman sebelum ini Prof, saya sangat tertarik sekali dan menyentuh rasa curiosity saya, membuat saya penasaran nih kira-kira kalau Prof ini punya panutan pemimpin nggak, Prof, yang mengilhami seorang Profesor Sufyan Hamim di dalam memimpin, nanti ada nggak pemimpin yang diidolakan? Ya, silakan. Dunia atau Indonesia? Di mana saja, di mana saja. Kita pengen tahu nih kira-kira. Ya, saya mohon maaf kalau Indonesia, saya walaupun semua manusia ini tak ada yang sempurna. Ya, betul. Nah, kecuali utusan Allah. Ya. Ya, kalau Indonesia cara-cara memimpinnya ya, walaupun mungkin sebagian tidak suka sama Jokowi ya. Ada nilai-nilai positif Jokowi itu. Kerakyatan, ya kan? Tidak mau bermewah-mewah, itu kan nyata ya. Nah, kemudian tidak membangun dinasti. Anak, istri, cucu, menantu, kan? Menggunakan uang rakyat. Saya tak perlu sebut lagi lah. Kan? Umumnya penguasa itu memanfaatkan kekuasaan, kelola duduk. Melupakan halal haramnya. Bagaimana mempertanggungjawabkan di akhirat. Nah, saya berusaha untuk harus menghindari itu. Harus. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia kalau dunia, misalnya bisa dulu Mahatma Gandhi ya. Nah, kalau dulunya juga ya tentu proklamator Soekarno ya. Karena beliau itu termasuk yang mengembangkan ekonomi kerakyatan bersama Muhammad Hatta ya. Wakil Presiden. Jadi segala sumber kekayaan alam, bumi, air, dan udara itu harus digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat Baik. bersama. Baik. Kalau ini Prof, sebentar Prof, kalau dari Mahatma Gandhi sendiri apa nilai-nilai plus yang Prof mengilhami Prof itu? Mahatma Gandhi orangnya sederhana, ya kan? Kemudian dia mencintai rakyat masyarakatnya. Kemudian dia membangun bagaimana kemandirian bangsa, kemandirian masyarakat. Ya, kita kenal dengan self reliance-nya, empower community. Jadi kalau kita bicara sekarang pemberdayaan masyarakat, sebenarnya inspirasinya mereka. Antara lain ya, Mahatma Gandhi, Soekarno. Oke. Termasuk juga. Silakan. Nelson Mandela. Itu kan pemimpin yang sederhana, tidak mau memamerkan kekuasaan, sebagainya. Berarti ibaratnya Prof ini suka dengan pemimpin-pemimpin yang yang egaliter lah itu ya, yang merakyat, yang dekat dengan rakyat gitu ya. Tapi dan kalau gimana? Iya, tapi kalau lebih tinggi lagi, lebih excellent ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya betul. Ya kan? Itu ya uswatun hasanah itu Prof. Ya. Mereka juga saya kira untuk mentauladani atau mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah itu tidurnya kan hanya beralaskan tikar. Ya. Setiap dapat rezeki dia pasti gunakan untuk umatnya, rakyatnya. Oke. Sampai beliau juga makan berbuka hanya kurma 3 buah, 3 biji. Nah, ini kenapa kita lupakan? Padahal itu kan perbuatan Rasulullah bagian dari sunnah. Rasulullah itu kan pemimpin. Pemimpin pada zamannya. Baik, Prof. Pemirsa, apa yang beliau ungkapkan ini memang sepertinya memang jiwa beliau. Karena kita lihat saja sekarang ini beliau diwawancarai dengan background yang apa adanya aja itu kan. tidak dihias atau tidak apa, dengan segala macam yang apa adanya dari beliau. Jadi kita bisa tangkap itu, makanya pertanyaan tadi itu bisa mencerminkan beliau inilah sosoknya tanpa dibuat-buat, tanpa dibikin skenario gitu, Prof. Sufyan ya. Baik, kita mencoba untuk mengulik lagi nih tentang Prof. Sufyan ini. Mungkin kita masuk ke dalam pertanyaan yang terkait dengan ini ya, perkada nanti. Kalau ada yang bertanya begini, Prof. Mengapa Prof. Sufyan merasa layak untuk memimpin Inhil? Kira-kira jawabannya apa, Prof? Ya, pertama tentu tadi niatnya ingin berbuat baik kepada banyak orang. Bagaimana itu dalam ajaran agama saya, Islam. Selagi kamu masih punya umur, punya waktu, punya ilmu. Karena salah satu daripada amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi kepada masyarakat. Jadi mau jadi bupati atau tidak, pemimpin atau tidak, kita tetap kerjakan itu. Doa anak yang saleh ya kita sudah sekolahkan. Ya, baik agama maupun secara profesi. 2 dokter, kan begitu. Makanya saya pesan sama anak saya yang 2 dokter itu. 1 calon arsitek. Ya, harus utamakan pengabdian pada masyarakat. Ya kapan perlu, kalau harus gratis. Kalau mereka tak sanggup bayar. Luar biasa. Nah, itulah. Antara lain, kan begitu. Baik. Kalau dalam ini sendiri, Prof, dalam hal yang sifatnya kalau kita katakan kognitif lah istilahnya itu, saya ini layak untuk memimpin Inhil ini karena ini, gitu. Kira-kira apa, Prof? Ini? Ya, tentu pertama punya niat dan kemauan untuk merubah keadaan masyarakat. Jadi dasar saya maju itu bukan memperkaya diri atau ingin dianggap punya prestise, tidak.
Oke. Tapi dengan kekuasaan seorang bupati, ya, apalagi bupati itu kan bukan gunakan uang pribadi, Ya, uang rakyat. Uang rakyat Masa semuanya. memanfaatkan uang rakyat untuk kemakmuran masyarakat tidak maksimal, begitu. Nah, jadi pertama punya niat, kedua punya kemauan untuk merubah kondisi masyarakat yang sampai hari ini saya lihat ada hal-hal yang perlu dilakukan, tapi belum. Gitu. Oke. Mungkin sudah dilakukan, tapi kurang maksimal, kurang pas. Jadi selain niat tadi, juga saya sedikit punya pengalaman lah. Ya. Tadi yang disebutkan untuk memimpin ya. Nah, karena secara teknis kan harus punya leadership, punya kemampuan manajerial. Karena nanti fungsi daripada manajerial itu tata kelola itu kan bagaimana mulai merencanakan sampai sebagai melaksanakan atau eksekusinya sampai kepada kontrol pengawasnya. Kalau pemimpin lemah di situ, ya itu nanti masyarakat kecewa kan? Ya. Kan begitu. Jadi itu saya punya dasar itu. Sedikit ilmu adalah ilmu manajemen, manajerial itu. Tata kelola. Baik. Jadi tata kelola itu kalau menurut saya siapapun pemimpinnya, apakah itu bupati atau kepala desa, itu sekarang kan harus transparan, akuntabel, Yes. kan? Nah, kemudian independen, kemudian responsif. Ya. Iya. Jangan cuek-cuek aja dengan aspirasi masyarakat. Baik. Misal contoh kemarin, Tembilahan ini jalannya saya bilang kubangan babi nih sih belum. Maaf. Ya. Atau tempat sapi berenang lah ya. Jalan jalan ya. Nah sebenarnya oke lah. Itu kan sebenarnya bisa diperjuangkan ke provinsi. Atau APBN. Dana alokasi khusus. Inhil ini masuk daerah khusus loh. Ya. Ada peluang untuk mendapatkan dana alokasi khusus kekhususan karakteristik. Inhil rawa, lembut. Betul. Perairan. Nah, kenapa ini tak diperjuangkan? Mohon maaf ya, harusnya kepala dinas semuanya nih. Nah, kalau memang PAD kita kecil, kan masih banyak sumber lain. Begitu. Kira-kira apa itu yang membuat saat ini menurut ya tidak dilakukan perbaikan hal-hal seperti itu? Apa kendalanya, Prof? Ya saya lihat pertama saya kira memang para kepala dinas ini lebih banyak menunggu petunjuk bupati ya. Inilah yang paling tertinggi di pemerintahan kan. Menunggu petunjuk. Kalau petunjuk itu tak datang-datang atau tak jelas, misalnya ya, belum lagi yang menunggu petunjuk ini kapasitasnya mungkin tidak kalau bahasa kurang mumpuni atau gimana gitu? Tak mumpuni. Kemudian dulu mungkin lack in this lag ya. Man in direct place. Ya kan? Tapi lack in this lag. Di dalam asesmen rekrutmen kepala dinas ini, ya bagaimana harus orang-orang yang bisa mampu melanggengkan kekuasaan deh. Gitu ya. Ya dia ke depan, kalau saya enggak, harus profesional. Nah, ini orang juga punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk merubah. Ini juga apakah yang mau saya tanyakan. Ini yang mau saya tanyakan, Prof. Jika nanti Prof naik ini terkait dengan tadi Prof bilang banyak hal-hal yang tidak responsif dari kepala dinas. Kalau nanti Prof seandainya dipercaya oleh masyarakat untuk jadi bupati, yang apakah Prof akan melakukan reformasi total di situ di tingkat itu, atau memang malah
tim sesnya nanti yang masuk atau apa sih kiranya seperti itu atau bagaimana kira-kira warnanya, Prof? Silakan. Ya kalau saya birokrat harus profesional. Oke. Mereka kan karir. Karir ya. Nggak bisa juga kita campakkan. Kan begitu. Hanya saja di dalam memilih siapa yang layak menjadi untuk dinas tertentu, itu kan tadi sudah saya bilang. Harus assessment fit and proper test. Oke. Tapi itu betul-betul dilakukan. Bukan hanya sekedar hanya formalitas. Terus sekarang sampai hari ini formalitas, saya bisa buktikan. Walaupun ada gitu, walaupun ada asesmennya ya gitu. Itu nggak ada itu. Kayak aja itu. Oke. Formalitas, saya katakan formalitas. Karena Idealnya orang-orang yang begini, idealnya bagaimana harusnya, Bro? Ya, kita betul-betul lihatlah kan kemampuan, kapasitasnya, profesionalismenya. Jadi kita jangan memandang, oh ini tim sukses dulu yang pernah bantu saya. Kan? Kebanyakan begitu tuh. Ya umumnya yang mau jadi kepala dinas tuh pasti dekat-dekat tuh kepada calon bupati yang bakal jadi. Ya kan? Waktu saya ini udah sering ikut pilkada. Iya. Jadi banyak Pelalawan gitu juga ya, pernah maju. Pelalawan 2 kali saya maju. Ya kan? Okay. Tapi kalau mereka kita nih dianggapnya mungkin tidak punya cukup dana atau dianggap mungkin kalah, ya mereka nggak dekat. Ya saya kan nggak ada masalah, begitu. Iya. So nanti yang saya pilih orang-orang yang profesional, kan begitu. Kalau tidak ada kewajiban balas budi. Itu baru mau saya tanyakan itu balas budi ya tadi ya. Iya. Nggak ada. Kenapa? Makanya saya rencana kalaupun maju, setelah saya berhasil membina 50.000 kakak petani nelayan, saya mau independen pakai KTP mereka. Oke. Baik. Tapi bukan stop di 50.000. Ini kan baru target. Baru target, iya. Ya, pada intinya nanti kalau udah jadi bupati ya semuanya dibina. Baik, saya mau masuk ke situ, Prof. Sekarang, Prof. Tentang ya, silakan. Tentang nelayan petani yang binaan tadi, Prof itu loh, yang targetnya 50.000 itu. Apa program yang selama ini sudah Prof lakukan terkait itu? Ya, sekarang saya melihat bahwa dengan kecilnya APBD Inhale, saya nggak tahu lah ya kenapa kecil. Mungkin sumber-sumber belum maksimal ya. Sumber-sumber perkebunan kita sebenarnya kan cukup luas ya dan lain-lain. Nah, saya melihat kalau kita masih kecil sambil kita nanti membangun perkebunan, pertanian dan termasuk nelayan ini, memanfaatkan lahan gambut juga untuk sektor-sektor bisa ekspor. Kita bagaimana meraih peluang dana APBN dan dana pusat, dana provinsi dan APBN dan pusat. Nah, kan kita melihat itu banyak program-program di pusat itu yang nggak bisa dijolok oleh kepala dinas karena nunggu petunjuk bupati, ya kan? Nah, ya kan? Banyak di tempat-tempat daerah lain banyak nerima. Misalnya untuk nelayan, itu daerah Pantura, Jawa. Iya Pantura. Ya, dari Jawa Barat sampai ke Surabaya sana Pantura itu. Belum lagi yang pesisir selatan. Itu mereka kan contoh punya SPBN. Semacam SPBU karena mereka nelayan itu butuh bahan bakar. Iya, betul. Nah, jadi dia bisa membeli harga 5.000-an. Sekarang di Concong berapa? 8.000. Ya kan? Di Sungai Bele 9.000. Ada SPBN, tapi itu 2 bulan 3 bulan sekali datangnya. Jadi lebih banyak juga. Itu contoh. Contoh. Kalau di Pantura sana Jawa sudah ada SPBN. Jadi nelayan itu mendapatkan harga tidak kena lagi.
biaya jasa pengangkutan dan sebagainya. Yang kedua, alat tangkapnya. Mereka itu bukan hanya sekedar yang sekarang 5 GWT atau 10 ton atau 4 ton sekarang. Oke. Jadi ngelautnya itu pagi-pagi pulang sore. Kan beda dengan di Jawa dan Sumatera Barat itu lautnya udah 1 minggu baru pulang. Udah sekian ton dapat ikan baru pulang. Nah ini perlu sarana bantuan dari pusat. Alat tangkap maupun kapal. Kemudian juga perlu pendampingan dan pelatihan. Sebentar Prof, untuk mendapatkan alat-alat ini dari pusat, apakah Prof sudah berhasil selama ini mendapatkannya atau bagaimana? Nah saya kan berharap kemarin itu kan orang yang paling kompeten itu kan yang relevan itu kan dinas. Iya, betul. Nah katakanlah perikanan ya dia perikanan. Kan ada prosedurnya. Artinya tidak menyaut mereka terhadap apa Nah jadi saya, walaupun saya bukan kepala dinas, saya kan sudah coba komunikasi dengan staf Presiden Muldoko. Oke. Nah, ini saya apa yang bisa saya buat nih untuk kampung saya Inhil? Kan saya dulu pendukung Jokowi loh. Saya mohon maaf. Iya. Karena dukung itu, jadi kan saya mau bangun kampung, kan gitu. Iya. Betul. Walaupun saya nggak dapat duit, tapi bagaimana saya dapat kue pembangunan untuk masyarakat Inhil? Oke. Ya silakan katanya, bikin proposal. Karena ya benar, nggak mungkin kita minta uang itu tanpa ada rencana. Program ini untuk siapa, bentuk programnya apa. Nanti bagaimana cara kalau misalnya pinjam dengan bunga ringan, bentuk koperasi usaha bersama sebagai lembaga ekonominya. Kalau kelompok tani kan nggak bisa sekian ratus miliar. Kan? Sedangkan kita ini ramai 50.000 kakak ada berbentuk koperasi usaha bersama, tetapi mengelola kelompok-kelompok. Oh, tidak satu ya. Oke. Ini uang negara loh. Uang negara kan harus ada akuntabilitasnya. Betul. Jadi udah dapat atau gimana? Udah turun dananya? Sedang proses ya. Wah, kalau seandainya kalau seandainya turun itu prestasi luar biasa itu bagi seorang masyarakat istilahnya yang tidak memiliki kekuasaan apa itu kan, dibandingkan yang tadi Prof bilang kepala dinas atau yang lain sebagainya yang seharusnya bisa menjolok ke atas itu kan, prestasi besar itu Prof. Iya, saya juga tidak bisa menyalahkan hanya kepala dinas. Yang dari legislatifnya wakil kita untuk dapil 2 ya, Inhil ini kan dapil 2. Kan ada 6 orang ya. 6 orang dulu. Oke lah, kita dulu sudah memilih. Ya mungkin karena biasalah. Ya kan? Suka sesaat. Tapi setelah dipilih, saya tidak, dari 6 orang itu saya melihat harusnya kan mereka kompak lah ya, memperjuangkan dapilnya. Kan banyak itu program di pusat itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya termasuk kecewa dengan wakil rakyat kita dari dapil 2 Inhil. Kenapa tidak membantu atau paling tidak ada inisiatif juga lah. Bersama-sama dengan kepala dinas bagaimana memperjuangkan di departemen perikanan dan kelautan. Ini baru sektor perikanan loh. Baru perikanan belum lagi nanti pertanian, koperasi, ya kan, menteri desa. Itu luar biasa Prof. Banyak kementerian. Iya. Perkebunan, perikanan, kelautan. Ada dana yang sumber koperasi, ada dana sumber dari pangan, ada sumber dana dari sektor jasa. Baik. Prof. Sofian, ini menarik sekali. Ini saya ingin bilang kepada pemirsa kita bahwa sesosok
Prof. Sofyan ini dengan segala keterbatasannya malah mampu menggerakkan dengan perancangan beliau yang beliau sebut tadi 50 kakak dari petani nelayan di Inhil ini untuk bergerak maju dengan tanpa ada kekuasaan, dengan tanpa ada alat dan lain sebagainya, hanya beliau sendiri. Nah, ini kan sebuah prestasi yang saya kira beliau melakukan seperti yang beliau katakan dengan niat tadi, tanpa ada maksud apa-apa, itu dengan niat lah untuk membuat kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada sesama. Nah, sekarang saya ingin beralih kepada hal yang belum Prof lakukan ya. Kalau tadi kan udah yang sedang Prof lakukan ya. Sumber daya alam yang ada di Inhil sendiri yang saat ini belum tergarapkan apa, Prof, yang sesungguhnya itu kalau digarap malah bagus sekali itu. Apa, Prof, kira-kira? Ya, jadi kembali dulu waktu saya staf ahlinya Bupati Indra Moles Adnan. Oke. Saya bilang sama beliau, Inhil ini menurut saya nggak kurang ada 200.000 lahan tidur, alias 200.000 hektar lahan tidur, alias kebun tua. Ya, kebun dulu kebun. Sekarang udah jadi semak belukar. Itu kan statusnya kan bukan diambil negara, masih. Walaupun belum punya surat masyarakat itu, tapi negara mengakui kok. Ya, oke. Ya. Nah, tapi kita maklum, masyarakat itu kan butuh modal untuk bekerja. Paling tidak kalau dia bekerja, dia harus bisa ngasih anak istrinya makan. Ya. Oleh karena itu, kemarin akhirnya Pak Indra tangkap itu. Oke. Panggilnya investor. Surya Dumai, PT Bos, dan sebagainya. Cuman saya nggak tahu kelanjutan itu kerjasama pengusaha dengan masyarakat yang dimediasi oleh pemerintah. Oke. Tapi itu baru tergarap sekitar 50.000 hektar. Mungkin 20.000 lah baru jalan. Yang ada di pikiran Prof itu harusnya diapakan secara realnya? Harusnya selain daripada dana APBD kan terbatas. Ya, APBD paling menyiapkan misalnya trio tata air. Ya kan? Normalisasi kebun tua itu. Ya, termasuk itu Pulau Pisang yang Ku Indra sampai ke Perigi Raja itu. Kan Pulau Pisang. Belum lagi Tanjung Lajau sampai ke seberang Enok. Ya, belum lagi Kuala Patafarang. Ini yang pesisir dulu ya, Kecamatan Pesisir. Belum lagi yang di di Concong ini Pulau aduh lupa saya kalau udah profesor nih kan. Iya. Ya, yang Concong Sungai Bulu itu kan Sungai Berapit itu kan satu pulau lagi. Nah, kita pernah melihat bahwa kawasan Pelangiran, Guntung, Teluk Belengkong itu kan dulu termasuk hutan. Membukalah perusahaan-perusahaan di sana kan, RBS, MGI, iya, kan? Betul. Nah itu dulu hutan itu. Waktu saya kecil itu kayu-kayu bala itu seperti drum. Untuk mereka termasuk Sambu kan juga. Nah itu kan bagian dari potensi. Kalau APBD terbatas, memang kita harus mengundang swasta. Ya, harus yang gitu. Untuk memanfaatkan, mengoptimalkan lahan itu. 200.000 hektar itu kalau di revolusi hijau saja, revolusi hijau aja, ketika Tiongkok Cina bangkit awal kan revolusi hijau. Nah, jadi kan sektor perkebunan pertanian yang dia gencarkan untuk swasembada dulu. Nah, jadi nanti mana lahan yang cocok, sawah padi, sawah padi. Sawah padi itu dari Tembilah Hulu, bahkan mungkin dari Ku Indra, bisa itu pasang surut sampai ke Kempas sana. Perbatasan Kuala Cinaku itu. Itu kan pasang surut. Satu hari satu malam air naik itu ke sawah 2 kali.
taruhlah sekali aja, pas air yang besarnya ya. Iya, iya, iya. Asal dia turun lagi. Kalau itu sebenarnya bisa 2 kali panen setahun. Mau hujan mau tidak, yang namanya pasang surut itu, termasuk dulu pernah di Kuala Kampar itu, di seberang Pulau Muda, itu pernah terkenal. Belum lagi yang di Keritang, di Pulau Kijang, Sungai Gergaji, pasang surut bisa. Nah, saya kalau diamanahkan menjadi bupati ke depan, itu akan saya hijaukan. Revolusi hijau dengan tanaman yang produktif. Iya, iya, iya. Yang bukan hanya untuk pangan, hanya untuk kita, tapi bisa kita jual. Ya, ekspor kapan perlu. Sehingga Inhil besok tidak nerima impor beras dari Vietnam atau dari mana. Malah kami mau kirim. Inhil tidak nerima impor beras dari Sumbar. Nah, kami yang kapan akan begitu. Iya. Sekarang coba aja lihat. Dari Tembilan Hulu sampai ke Kempas saja. Kiri kanannya sawahnya nilainya berapa itu? Kan? Saya kan pernah tanya. Berapa kali panen? Sekali. Kan bisa 2? Iya bisa, Pak. Itu kenapa? Ya, yang lain tidak mau nanam. Sementara musuh banyak. Jadi daripada nanti dikeroyok musuh, ya bagus enggak lah. Itu penyebab sekali tanam itu. Salah satu. Nah, kedua, trio tata airnya memang belum. Padahal alat berat ada. Kan minimal kayak di Jawa itu, waktu pekerja massal, kita lihat kan presiden ke sawah. Itu kan hanya bikin pengairan kecil-kecil saja. Bukan besar itu anggarannya. Itu contoh, baru sektor pertanian. Nah sekarang, oke lah kalau mau padi, satu periode tanam padi, waktu musim agak kering, kurang curah hujan, kenapa nggak ditanam jagung? Kenapa tidak diuji coba kedelai? Itu baru yang tanaman jangka pendek. Kalau tanaman jangka panjang, potensi Inhil ternyata bukan hanya kuini dan manggis untuk kebun. Ya kalau kelapa udah oke, udah jelas. Udah jelas. Yang buah-buahan lain ya. Kayak macam pangan tadi, padi, setelah itu bisa jagung, bisa coba kedelai, yang memang kebutuhan nasional pangan, ubi, ya kan? Nah sampai nanti bagaimana mengolah pakan ternak. Jadi antara perikanan menghasilkan tepung ikan, sehingga besok ikan-ikan itu semuanya bisa dibeli. Masyarakat bertambah penghasilannya. Kelapa, bungkil kelapa itu akan laku. Nanti jagung akan laku. Kedelai akan laku. Dari 3-4 macam itu kan menjadi bahan baku untuk pakan ternak, pakan ikan. Nah, sampai hari ini, pakan ternak, pakan ikan itu mungkin sudah 5 tahun saya bicara. Belum ada yang jadi itu. Kemarin saya ke Concong juga begitu, ditunggu-tunggu. Tapi saya sudah sedang perjuangkan di dinas untuk pabrik pakan ikan Concong. Luar biasa. Pemirsa resepsi pilkada luar biasa karena pemikiran beliau ini sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali dan yang kita lihat setiap hari, yang kita pandang setiap hari, ternyata visi beliau terhadap hal-hal yang sederhana itu bisa jika memang dilaksanakan dengan benar, luar biasa itu hasil yang bisa didapatkan oleh masyarakat Inhil pada umumnya itu. Jadi ini merupakan sebuah hal yang saya pikir menarik beliau sampaikan di hadapan kita, sehingga kita bisa betul-betul melihat bagaimana kira-kira visi dan misi beliau. Prof, ini waktu juga yang menghadang kita ini. Cuma satu pertanyaan lagi lah. Nanti kan kita ada beberapa sesi pertemuan lagi yang akan kita gali tentang visi dan misi Prof. Satu pertanyaan terakhir mungkin, di Inhil kan banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi lama ya Prof ya.
bagaimana Prof akan lakukan terhadap mereka-mereka yang sudah berinvestasi di sini sehingga bisa memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat ramai sekitarnya? Silakan, Prof. Saya kira pemerintah ini perlu bagaimana menjalin kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Dan perusahaan itu investor mau masuk, makanya kita perlu membangun infrastruktur. Ya biasalah tuh di mana-mana investor akan mau menanamkan uangnya ke kampung kita Tembilani, mulai produksi sampai menjual. Kan begitu proses produksi itu kan. Bahasanya sederhana aja saya kalau bicara dengan masyarakat ya kan. Nah, kalau kita tidak membangun infrastruktur yang minimal, katakanlah energi, listrik, macam mana mereka membawa uang kemari? Mau membangun pabrik aja listrik tak ada. Misalnya, taruhlah lahan ada. Baik. Iya, kan begitu. Jadi, saya kira perlulah tadi, sebagaimana yang saya awal bicara, pemerintah tak bisa membangun sendiri. Masyarakat pun tak bisa sendiri. Ya kan? Makanya banyak lahan-lahan tidur tadi. Kan? Kebun-kebun tua yang udah jadi semak belukar pada potensi. Contoh seberang dulu itu kebun jeruknya terkenal loh. Jeruknya. Kenapa gitu potensi? Ya? Kemudian di Perigi Raja, Perigi Raja itu di depan rumah orang, saya pernah riset, buah naganya itu nggak pernah putus buahnya. Begitu ya? Buah yang sudah tua, udah masak, muncul lagi yang baru, muncul lagi bunga, muncul lagi yang putih. Gitu. Belum pernah saya lihat di Pekanbaru pohon naga seperti itu. Saya tanya, ini tanahnya asli nih? Asli Pak, tak ada yang dari lain. Oh gitu. Wah. Jadi ternyata bukan hanya manggis dan kuini. Buah naga di Inhil ini nanti ke depan bisa jadi sektor unggulan. Nah yang penting gimana? Pemerintah, pengusaha, ya bekerja sama membangkitkan ekonomi masyarakat ini. Nah ekonomi masyarakat ini tentu andalan kita tadi Inhil, ya pertanian, perkebunan, perikanan. Baik. Baik, Prof. Jadi memang nanti Prof akan membuat kemitraan yang erat ya antara pemerintah dengan sektor swasta yang ada di Inhil ini ya, sehingga kontribusinya jelas gitu, Prof ya. Tidak hanya mereka sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan terkadang sendiri-sendiri nih mereka investasi ini dalam memberikan sumbangsihnya. Baik, Prof. Contoh lain, mungkin saya tambah satu. Silakan. Iya. Saya kan dengan teman di RAPP, GM-nya Pak Wan Muhammad Jek Anza, dia pernah tinggal di Inhil. Pak Wan, saya bilang, itu RAPP kan butuh tepung Topoika untuk bubur kertas. Iya, katanya. Kenapa enggak kita kerjasama dengan masyarakat Inhil? Lahan ada. Nanam ubi untuk jadi tepung Topoika itu sambil tidur depan rumah lempar aja tampang mungkin hidup, ya kan? Ternyata mereka ambil dari Lampung loh. Indah Kiat RPP itu untuk bubur campur bubur kertas itu ngambil tepung Topoika dari Lampung. Kenapa itu nggak kita kembangkan di sini? Ya kan? Itu contoh. Jadi kita memang perlu usaha. Cuman kita kemudian lagi, perusahaan-perusahaan itu program CSR-nya harus kembali ke daerah kita. Kalau dia berusaha di Inhil, CSR-nya itu kan minimal 5%, harus kembali ke Inhil. Pengalaman saya waktu jadi rektor Unisi, dapat 1 miliar loh dari MGI. Walaupun saya ajak mahasiswa demo, kalau nggak bantu sebelum. Tapi demi Allah nggak ada masuk kantung saya ya. Iya. Itu betul kembali ke masyarakat melalui anak-anak didik ya, fasilitas laptop, Enfokus, komputer untuk kampus. Nah, itu contoh. Ya itu yang saya kira tadi, jika ada jalinan framework yang mesra antara pemerintah dengan sektor swasta itu
kan tidak perlu harus dipaksa-paksa minta-minta seperti itu kan. Tentu ada program yang baik sehingga semuanya tersalurkan pada tempat-tempat yang memang membutuhkan tadi yang Prof bilang itu kan, masyarakat yang membutuhkan. Gitu, Prof. Iya, untuk perubahan tadi yang saya katakan menuju kondisi yang lebih baik, masa depan harus lebih baik dari hari ini dan kemarin. Itulah namanya pembangunan, development itu. Atau growth, pertumbuhan. Itu kita memang membutuhkan dana. Ya, jadi kalau kita alasan dana APBD kecil, ya benar kalau kecil. Ya, tentu kita bisa sektor swasta kita undang. Nah, ini kan perlu komunikasi, perlu penyampaian, mereka perlu rasa aman. Inilah tugas kita. Bupati dan jajarannya itu sehingga mereka nyaman berinvest di sini. Kepastian hukum ada. Mereka banyak itu. Jelas. Kata perusahaan besar semuanya itu yang kita ketahui kan. Jadi kalau 200.000 hektar yang kita revolusi hijaukan, ya dengan bekerja sama, apakah kemitraan bapak angkat, ya kan, masyarakat anak angkat dari perusahaan, misalnya masyarakat itu punya suruh tanam sawit, nanti hasilnya antarkan ke pabrik. Nah, kemudian kita ingatkan harga sesuai pasar. Jangan ditekan-tekan masyarakat. Itu bisa pemerintah lakukan itu. Ya, kalau saya bupati, saya bilang kalau misalnya pasaran dunia, kopra itu harus 2.000, Anda jangan turunkan jadi 1.500. Ya, saya bisa keras. Karena saya tak mau terima upeti dari mereka. Ya, nggak mau. Kalau saya terima, besok saya nggak bisa keras. jadi ongkok misalnya ya. Mau membela masyarakat nih. Iya betul. Kalau kita sudah terjerat, ya gimana? Membela masyarakat. Iya. Oke, baik. Pemirsa pilkada, resepsi pilkada yang berbahagia, pemilik suara dari Kabupaten Inhil, inilah dia Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim MSI. Beliau kita telah dengar tadi bagaimana visi dan misi beliau. Secara singkat memang baru beberapa hal saja yang telah kita kupas. Tapi kalau bisa saya sebutkan, beliau memang karena profesor tentu tingkat pemikiran beliau sudah kita akui lah. Sehingga di dalam membangun sebuah visi dan misi itu tentu luar biasa tertata dan teratur serta langsung kepada hal-hal yang pokok sehingga kita bisa melihat dari beliau ini adalah sosok yang kalau bisa kita katakan udah jadilah kalau seandainya memang diberikan kepercayaan untuk memimpin karena latar belakang pendidikan beliau yang kuat dengan pengalaman mengajar serta penelitian yang sudah beliau lakukan sehingga memang komplit lah ibaratnya kalau kita beli martabak komplit pakai telur ya istilahnya. Baik, namun bagaimanapun juga pemirsa resepsi pilkada kami serahkan kepada Anda semuanya untuk memilih. Kami tidak mengarahkan kepada satu sosok, tetapi kami serahkan kepada Anda, kami tampilkan dan Anda sendiri menilai sehingga kita nanti pada akhirnya mendapatkan pemimpin yang betul-betul paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Inhil pada umumnya. Prof. Sufyan, terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak layak dari saya tadi secara pribadi. Insya Allah nanti kita akan ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Nanti kita bicara tentang hukum, politik, sosial, budaya, dan sebagainya dengan host yang tentu ahli hukum, ya ahli hukum, ekonomi, ahli ekonomi. Nanti kita akan hadirkan host-host yang spesial untuk tema-temanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf pemirsa resepsi pilkada. Inilah dia Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim MSI. Silahkan Anda renungi apa yang sudah beliau sampaikan. Jika memang cocok dengan hati nurani Anda, inilah orangnya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi saya ingatkan, jangan lupa kolom komentar Anda isi, bagaimana komentar Anda tentang beliau, dan juga kami sediakan di bawah ini polling ya. Silakan diklik saja pollingnya sehingga kita tahu berapa besar dukungan untuk beliau, dan jangan lupa juga like
tombol like ditekan sehingga kita bisa mengukur bagaimana simpatisan yang didapat dari hasil wawancara pada kali hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan kata salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.